Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Munir di surah Al-Ikhlas. Lanjutannya kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dinamakan surah Al-Ikhlas? Surah Al-Ikhlas ini punya banyak nama. Yang paling masyhur adalah surah Al-Ikhlas karena ia berbicara tentang tauhid murni, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyucikannya dari segala kekurangan dan membebaskannya dari segala kesyirikan. Surah ini juga membebaskan hamba dari kesyirikan atau dari neraka. Surah ini juga dinamakan dengan surah At-Tafrid, At-Tajrid, At-Tauhid, An-Najah atau Al-Wilayah, karena orang yang membacanya akan termasuk para wali Allah. Selain itu, surah ini juga dinamakan dengan surah Al-Ma'rifah dan surah Al-Asas karena mencakup pokok-pokok agama. Utamaan kandungan dari surah Al-Ikhlas ini. Surah Al-Ikhlas ini berisi rukun-rukun akidah dan syariah Islam yang paling penting, yaitu menauhidkan dan menyucikan Allah serta mensifati Allah dengan sifat-sifat sempurna dan menafikan sekutu baginya. Ini merupakan bantahan terhadap orang-orang Nasrani yang berkeyakinan Trinitas dan terhadap kaum musyrikin yang menyembah banyak Tuhan selain Allah. Banyak sekali keutamaan di surah Ikhlas ini, ya. Ada banyak hadis yang menjelaskan keutamaan surah ini. Pahala membaca surah ini sama dengan pahala membaca sepertiga Al-Quran, karena seluruh isi kandungan Al-Quran adalah penjelasan keterangan global dalam surah ini. Dan karena pokok-pokok syariat secara umum ada 3, tauhid, pengikraran had dan hukum, serta penjelasan amalan. Surah ini telah menjelaskan tauhid dan taqdis, yaitu penyucian. Banyak riwayat dari Bukhari, Abu Dawud dan Nasai meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ada orang yang mendengar seseorang membaca surah Al-Ikhlas dengan berulang-ulang. Ketika pagi menjelang, ia datang kepada Nabi SAW dan menceritakan hal tersebut, seakan orang tersebut meremehkannya. Lantas Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi innaha lata'tilu sulusal Qur'an." Demi zat yang jiwaku dalam kekuasaannya, sesungguhnya surah Al-Ikhlas itu pastilah setimpal dengan sepertiga Al-Quran. Subhanallah. Dalam riwayat Bukhari yang lain dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat, "Ayajizu ahadukum ayyaqra'a sulusal Qur'ani fi lailah?" Fasyaqqa zalika alaihim. Faqalu, "Ayyuna yutiqu zalika ya Rasulullah?" Faqal, "Allahu wahidus samadus sulusul Qur'an." Apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu membaca seperti Al-Quran semalam? Mereka pun merasa berat dan berkeberatan. Siapa di antara kami yang mampu melakukan itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, surah Al-Ikhlas merupakan sepertiga Al-Quran. Riwayat lain, Muslim dan Tirmizi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ahsyidu fa inni saqra'u 'alaikum sulusal Qur'an." Fahasyada man hasyada. Summa kharaja Nabi SAW faqra'a qul huwallahu ahad. Summa dakhala faqala ba'duna li ba'din, fa inni ara hadha khabarun ja'a minas sama'. Summa kharaja Nabi SAW faqala inni qultu saqra'u 'alaikum sulusal Qur'an ala wa innaha ta'in sulusal Qur'an. Berkumpullah
Aku akan membacakan sepertiga Al-Quran kepada kalian. Lantas berkumpullah kami. Kemudian Nabi SAW keluar dan membaca surah Al-Ikhlas. Lantas masuk rumah lagi. Lantas sebagian dari kami berkata, aku melihat bahwa ini adalah kabar dari langit. Kemudian Nabi SAW keluar dan bersabda, aku telah mengatakan kepada kalian bahwa aku akan membaca seperti Al-Quran. Ketahuilah bahwa surah Al-Ikhlas itu sebanding dengan seperti Al-Quran. Ahmad, Tirmidzi dan Nasai meriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, ayajizu ahadukum ayyaqra'a sulusal Qur'an fi lailah fa innahu man qara'a qul huwallahu ahad Allahu samad fi lailah faqad qara'a lailat faqad qara'a lailata idzin sulusal Qur'an. Apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu membaca seperti Al-Quran dalam semalam? Sesungguhnya barang siapa yang membaca surah Ikhlas dalam semalam, maka sungguh ia telah membaca seperti Al-Quran malam tersebut. Surah Al-Ikhlas ini sebab turunnya menurut Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab bahwasanya kaum musyrikin berkata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, sifati Tuhanmu kepada kami. Atas Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surah Al-Ikhlas. Ibnu Jarir dan At-Tirmidzi berkata, As-Samadu, zat tempat bergantung yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak ada sesuatu yang dilahirkan melainkan dia akan mati, dan tidak sesuatu yang mati melainkan diwarisi. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mati dan tidak akan diwarisi. Tiada sekutu baginya. Qatadah dan Dahak dan Muqatil berkata, ada sekelompok orang Yahudi datang kepada Nabi SAW dan berkata, sifati Tuhanmu kepada kami. Sesungguhnya Allah menurunkan sifatnya di dalam Taurat. Dia memberitahu kami dari mana dia berasal dan dari jenis apa dia dibuat. Apakah dari emas, timah atau perak? Apakah dia makan dan minum? Dari siapa dia mewarisi dunia? Dan dari siapa yang mewariskannya? Lantas Allah SWT menurunkan surah ini. Surah ini adalah sifat khusus bagi Allah, surah tauhid dan pujian Allah Azza wa Jalla. Ya, kita lanjutkan tafsirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, ialah Allah yang Maha Esa. Wahai Rasul, katakanlah kepada orang yang memintamu untuk menyifati Tuhanmu bahwa Allah Maha Esa dalam zat dan sifatnya, serta tiada sekutu dan tandingannya baginya. Ini merupakan penyifatan dengan keesaan dan menafikan sekutu. Maknanya menurut tafsir ini adalah dialah Allah yang kalian ketahui dan yakini bahwa dia adalah pencipta langit, bumi, dan kalian. Dia Maha Esa dengan sifat ketuhanannya dan tiada sekutu baginya dalam ketuhanan. Ini menafikan berbilangnya zat. Allah Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tafsir Al-Mundir menjelaskan zat yang dibuat bergantung dalam segala kebutuhan karena dialah yang mampu untuk mewujudkannya. Makanya Allah adalah zat tempat bergantung seluruh makhluk. Tiada seorang pun yang tidak membutuhkannya, sedangkan dia tidak membutuhkan mereka. Ini merupakan bantahan atas keyakinan kaum musyrikin Arab dan orang-orang semisal mereka akan adanya perantara dan zat selain Allah yang memberikan syafaat pertolongan. Ibnu Abbas berkata mengenai tafsiran dari kata As-Samad, yaitu dialah yang dituju oleh seluruh makhluk dalam memenuhi kebutuhan dan permintaan mereka. Dia adalah Tuhan yang telah sempurna kekuasaannya, Zat Maha Mulia yang sempurna kemuliaannya, Zat Maha Agung yang sempurna keagungannya.
dan maha lembut yang sempurna kelembutannya, Zat maha mengetahui yang sempurna ilmunya, dan Zat maha bijaksana yang sempurna kebijaksanaannya. Demikian juga dialah Zat yang telah sempurna dalam segala kemuliaan dan kekuasaan. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifatnya ini tidak boleh disematkan melainkan kepadanya. Dia tidak mempunyai tandingan dan tiada sesuatu pun yang menyerupainya. Maha suci Allah yang Maha Esa dan Maha menaklukkan. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tafsir Al-Munir ini menjelaskan tidak ada anak yang lahir darinya dan dia tidak lahir dari apapun. Dia tidak sejenis dengan apapun. Dia maha terdahulu. Dia sesuatu yang baru. Dia maha terdahulu. Tidak sesuatu yang baru. Tidak ada permulaan baginya. Dan dia bukan merupakan jisim. Ini merupakan penafian terhadap sekutu dan jenis, serta penyifatan qadim dan awaliyah, serta menafikan hudus. Dalam kalimat pertama merupakan penafian adanya anak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bantahan kepada kaum musyrikin yang menyangka bahwa para malaikat adalah putri-putri Allah. Bantahan juga terhadap orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Uzair adalah putra Allah, dan terhadap orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Al-Masih adalah putra Allah. Sementara itu, pada kalimat kedua terdapat penafian adanya orang tua bagi Allah dan penafian bahwa Allah SWT bermula dari ketidakadaan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Tiada seorang pun yang menandingi dan menyamai. Tiada seorang pun yang menandingi dan menyamai Allah. Ini merupakan penafian terhadap adanya istri bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bantahan terhadap kaum musyrikin Arab yang meyakini bahwa Allah mempunyai tandingan dalam perbuatan-perbuatannya, di mana mereka kaum musyrikin menjadikan para malaikat sebagai sekutu-sekutu Allah dan berhala-berhala serta patung-patung sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah ini mempunyai kesamaan di dalam ayat-ayat yang lain seperti firman Allah SWT, Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu. Quran Surah Al-An'am ayat 101. Yakni dialah yang memiliki dan menciptakan segala sesuatu. Lantas bagaimana mungkin ada makhluknya yang menandinginya? Dan firman-Nya, dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat. Quran Surah Maryam ayat 92-95. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka, para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak berbicara mendahulunya dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 26-27. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, La ahad asbaru ala adan sami'ahu minallah innahum yaj'aluna lahu walada wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Tidak ada yang paling sabar atas ucapan yang menyakitkan yang melebihi kesabaran Allah. Mereka mengatakan bahwa Allah mempunyai anak, tetapi Allah tetap memberikan rezeki dan memaafkan mereka. Bukhari dan Abdul Razak meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, Qala azza wa jalla,
kazzabani ibnu Adam walam yakun lahu zalik, wa syatamani walam yakun lahu zalik, wa amma takdzibuhu iyaya faquluhu la yu'idani kama badani, wa laysa awwal khalqi bi ahwana ilayya min i'adatihi, wa amma syasmuhu iyaya faquluhu ittakhadallahu walada wa anal ahadus samadu lam alid walam ulad walam yakul li kufuwan ahad. Allah Azza wa Jalla berfirman, anak Adam mendustakanku dan seharusnya tidak demikian. Dia juga mencelaku dan seharusnya tidak demikian. Adapun pendustaannya kepadaku adalah perkataannya bahwa aku tidak akan mampu mengembalikan makhluk seperti sedia kala, dan menciptakan tidak lebih mudah daripada mengembalikan. Adapun celaannya kepadaku adalah perkataannya bahwa Allah menjadikan seorang anak, padahal aku adalah Maha Esa dan tempat berkandung, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tiada seorang pun menjadi sekutu bagiku. Surah Al-Ikhlas ini mengandung penetapan dan penafian sekaligus. Surah ini telah menjelaskan, surah Al-Ikhlas ini menjelaskan bahwa Allah Maha Esa dalam zat dan hakikatnya, terbebas dari segala bentuk tarkib. Surah ini menafikan segala bentuk keterbilangan dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Ikhlas ini juga menjelaskan bahwa Allah Maha Kaya dengan zatnya lagi mulia dan penyayang. Seluruh makhluk membutuhkannya dalam memenuhi segala kebutuhan mereka. Ia memiliki seluruh sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Dia tidak membutuhkan apapun kepada yang lain. Surah Al-Ikhlas ini juga menetapkan bahwa Allah adalah Maha Esa. Tidak ada sesuatu pun yang sejenis dengannya, tidak melahirkan seorang pun, dan tidak ada sekutu baginya. Surah Al-Ikhlas ini juga menafikan Allah akan adanya jenis dan sekutu. Demikian pula dia adalah zat yang maha terdahulu, paling awal di zaman azali, tidak didahului dengan ketidakadaan, tiada yang melahirkan dan mendahulunya. Surah Al-Ikhlas ini juga menafikan sifat baru dari Allah SWT. Allah SWT tidak mempunyai tandingan dalam wujudnya, tidak ada sekutu dan istri. Segala hal yang ditetapkan dalam surah Al-Ikhlas ini merupakan penetapan akidah Islam yang berdiri tegak di atas tauhid, tanzih, dan taqdis. Segala hal yang dinafikan dalam surah ini adalah bantahan terhadap orang-orang yang memiliki akidah sesat, seperti kaum pagan penyembah berhala yang menyatakan bahwa ada dua Tuhan di alam ini, yaitu Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Kaum Nasrani yang mengatakan bahwa adanya Trinitas, kaum Sa'ibah yang menyembah tata surya dan bintang-bintang, kaum Yahudi yang mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah, dan kaum musyrikin yang mengatakan bahwa para malaikat adalah putri-putri Allah, semua dibantah oleh surah Al-Ikhlas ini. Bantahannya ahadun, merupakan bantahan terhadap keyakinan kaum pagan. Allah Samad membantah keyakinan orang yang menetapkan pencipta selain Allah. Jika ada pencipta selain Allah, pastilah ia berhak untuk jadi tempat bergantung untuk memenuhi segala kebutuhannya. Lam yalid walam yulad, bantahan terhadap kaum Yahudi atas keyakinan mereka terhadap Uzair, dan kaum Nasrani atas keyakinan mereka terhadap Al-Masih, serta kaum musyrikin atas keyakinan mereka bahwa para malaikat adalah putri-putri Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, merupakan bantahan terhadap kaum musyrikin yang menjadikan berhala-berhala sebagai tandingan dan sekutu bagi Allah. Para ulama berkata, surah Al-Ikhlas ini dalam hak Allah seperti surah Al-Kautsar dalam hak Rasulullah. Akan tetapi celaan dalam hak Rasulullah disebabkan mereka berkata bahwa beliau terputus tidak punya anak. Dalam surah ini celaan mereka disebabkan mereka menetapkan anak bagi Allah.
tidak mempunyai anak dalam konteks manusia merupakan aib, dan adanya anak dalam konteks Allah merupakan aib juga. Oleh karena itu Allah SWT dalam surah Al-Ikhlas ini qul, untuk membela hak Allah, sedangkan dia secara Allah tidak berfirman qul, tetapi Allah berfirman secara langsung, sehingga secara langsung Allah membela Rasulullah. Demikianlah tafsir Al-Munir untuk soal ikhlas. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, ya, tetap dalam kondisi yang sehat teman-teman, ya. Semoga apa yang saya sampaikan dari tafsir Al-Munir ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di surah-surah yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.